Selamat malam, nama saya Bonifacius Victor Imanagultom. Pada malam ini saya akan menjelaskan tentang Direct Current Potential Drop Measurement atau disingkat DCPD. DCPD adalah salah satu teknik elektromagnetik tertua untuk pengujian non-deskriptif yang telah digunakan selama beberapa dekade untuk mengukur ketebalan dan memperkirakan kedalaman retak pada pelat, dan untuk memantau inisiasi rambatan retak dalam uji laboratorium. DCPD itu bahasa sederhananya adalah kita menggunakan listrik arus searah untuk mencari cacat suatu material. DCPD ini mempunyai kembaran. Ada EDI sama ACPD. Cuma ACPD dia menggunakan arus bolak-balik, dan EDI itu dia menggunakan elektromagnetik di mana lilitan kumparannya itu dimasukkan kepada material. Cuma itu bedanya. Sisanya hampir sama karena sama-sama elektromagnetik. Ini adalah sistem kerja dari DCPD. Ini adalah sumber listriknya, dan ini adalah spesimennya. Listrik masuk ke spesimen melalui lingkaran merah ini ke lingkaran hijau ini. Lalu data akan dibaca di voltmeter. Di tegangan arus akan dibaca oleh voltmeter. Lalu dibaca oleh instron 8500 plus dan dibentuk dalam bentuk diagram di personal komputer. Dalam bentuknya yang paling sederhana ini melibatkan pengaliran arus konstan melalui benda uji dan secara akurat mengukur potensi listrik yang melintasi bidang retak saat arus merambat pada retakan. Penurunan potensial terukur meningkat karena berkurangnya luas penampang yang tidak retak pada benda uji. Peralatan dasarnya untuk metode ini terdiri dari sumber arus DC konstan, voltmeter untuk mengukur perbedaan potensial yang dihasilkan dari bidang retak. Ini adalah spesimen dari dekat. Misal ini adalah bidang positif dan ini negatif. Ini adalah kutub positif dan ini adalah kutub negatif. Pada mulanya, sebelum ada cacat, arus akan mengalir dari bidang positif, kutub positif, menuju spesimen, karena spesimen yang digunakan adalah spesimen yang bisa mengantarkan listrik dengan baik. Berarti dia bisa mengalir dari sini ke sini, lalu masuk lagi ke kutub negatif. Begitupun berulang-ulang terus. Nah, tapi ketika kita bikin cacat di sini dengan ketinggian W dan lebar A, listrik akan mengalir seperti ini dan masuk ke bawah, naik lagi ke atas, lalu balik lagi ke sini dengan gini. Dengan begitu, potensial yang titik A dan titik B dan titik C, titik D itu lebih besar potensial di A dibandingkan di CD. Ini di A ini kita taruh voltmeter. Nih, voltmeter. Di sini juga kita taruh voltmeter. Makanya kita bisa tahu perbedaan potensial dari kedua titik ini. Lalu gimana sih teorinya? Ini teorinya nih. Perbedaan potensial diukur antara dua titik yang dipisahkan pada permukaan oleh jarak yang diketahui dan ditempatkan di celah AB akan lebih besar daripada perbedaan potensial antara dua titik yang dipisahkan oleh jarak yang sama dan ditempatkan pada bahan yang baik CD karena jalur arus yang lebih besar. Kedalaman retak akan diprediksi dengan membandingkan rasio PD antara A dan B. Namun, bentuk retakan, rasio panjang ke dalam dan keberadaan retakan lain yang dekat perlu dipertimbangkan ketika memprediksi ukuran. Elektroda injeksi atau sumber listrik harus diposisikan pada jarak yang cukup untuk memastikan keseragaman medan di area inspeksi. Ketika panjang atau kedalaman retak meningkat, luas penampang spesimen berkurang, dan juga ini menyebabkan peningkatan resistensi, dan akhirnya perbedaan potensial diukur antara elektroda
yang mengkangi retak. Ketika telah kita temui voltmeter, maka akan masuk ke Instron 8500 plus, dan komputer akan membuat grafiknya. Ini adalah grafik hasilnya. Ini adalah grafik pada suhu ruangan 24-27 derajat Celcius. Yang bisa kita simpulkan dari data ini adalah V per N itu berbanding lurus dengan A per W. Kita tahu semakin besar Vn maka semakin besar AW. Disinilah titik ini adalah hasilnya. Garisnya ini linear, jadi grafik yang dihasilkan adalah grafik linear. Menunjukkan panjang retak yang dipantau pada permukaan spesimen oleh mikroskop dengan pembesaran 80 kali yang diukur selama pengujian pertumbuhan retak. Kelelahan untuk spesimen CCT pada suhu kamar seperti yang diharapkan. Panjang retak meningkat secara linear dengan peningkatan PD. Menemukan hubungan linear antara panjang retak dan sinyal PD, faktor proporsional diperoleh untuk masing-masing spesimen dengan mengukur perubahan potensial total selama pengujian dan pertumbuhan retak stabil total. Total panjang retak stabil diukur dengan metode rata-rata 9 titik dalam ASTM EI 737-96 pada permukaan fraktur yang panas setelah pengujian. Jadi ini kita rata-ratain titik-titik ini. Nanti kita anuin dalam aturan ASTM, aturan pengukuran ASTM. Ini adalah perbedaan DC PD dan AC PD. Sedikit perbedaannya arus, lebih tepatnya elektromagnetiknya. DC PD itu lebih teratur dia, dan AC PD dia lebih luas aturannya. Nah, kelebihan dan kekurangan alat ini. Kelebihannya adalah kemampuan untuk mengukur celah tersembunyi dan kemungkinan otomatisasi penuh pemantauan. Jenis ini berfungsi tergantung pada perubahan resistansi. Kerugian utama dari DCPD adalah generasi EMF termoelektrik pada titik kontak dan kinerja kebisingan yang buruk. Efek ini sebagian besar telah diatasi dengan penggunaan elektronik modern dan dengan mengaliri arus yang diterapkan. Jadi untuk mengatasi kebisingan ini sekarang banyak yang lebih menggunakan ACPD dibandingkan DCPD karena kebisingan ACPD itu lebih rendah daripada DCPD. Berikut ini adalah sedikit proses daripada DCPD. Today we'll be discussing DCPD, which is a non-destructive testing procedure. It involves passing a voltage at constant current. You see the red and the black lead. They are attached to the power supply here, providing us a constant current of 4.9993 amps. We then measure the voltage drop across this piece here, across the crack. We have cut the crack with a hacksaw blade, and that's already been done. We cut it in increments, and we measure the voltage here on a nanovolt meter. This allows us to generate a calibration curve for the crack length of a given supply voltage on our constant current. You can see the 0.5281 volts. The bar stock here shown is 7.95 millimeters in diameter, and it's made of 1018 steel. So if we took a piece that was 1018 steel and we measured the potential drop by using this method of DCPD and compared it to the calibration curve I will show you in a moment, we will be able to deduce the crack length. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan atau kurang jelas, saya mohon maaf.
Terima kasih.